Okay, today we will learn about fractions dulu. But converting fraction. Hari ini kita belajar mengubah bentuk pecahan ya. Dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Begitu juga dengan sebaliknya, pecahan campuran bisa rubah jadi pecahan biasa. Coba mengubah pecahan menjadi ke bentuk desimal. Ya. Oke, yang pertama, converting mixed numbers and improper fraction. Mixed number itu pecahan campuran, improper fraction itu pecahan biasa yang penyebutnya lebih besar ya. Jadi bisa tunjukin dulu beberapa fraction. Ini ada 6 per 12, 16 per 5, 2, 3 per 10, 8 per 8, 7 per 10. Kita sekarang belajar yang mana itu mixed number, yang mana improper fraction, dan lain-lain. Ya. Oke, 6/12 and 7/10 are proper fraction. Apa itu proper fraction? Proper fraction itu terjadi jika pecahan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya, itu proper fraction. Pembilang itu yang atas ya. Jadi yang bilangan yang di atasnya lebih kecil dari yang di bawahnya itu disebut proper fraction. Ya. Oke. Lanjut. 16/5 and 8/8 are improper fraction. Nah, apa itu improper fraction? Improper fraction adalah pecahan yang pembilangnya sama atau lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 16 per 5, ini pembilangnya lebih besar ya. 16 lebih besar dari 5. Dan 8 per 8. 8 per 8, 8 itu sama dengan bawahnya. Pembilangnya sama dengan penyebutnya. Ya. Jadi proper fraction itu pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau improper fraction, pembilangnya bisa sama atau lebih besar dari penyebutnya. Yang terakhir disebut dengan mixed number. Mixed number adalah pecahan yang memiliki bilangan di depannya. Jadi 2, 3 per 10 itu disebut dengan mixed number atau kita mengenalnya dengan pecahan campuran ya. Oke, paham untuk 3 jenis pecahan ini? Ada pertanyaan? Any question? No? Bisa ya? Oke, bisa rasa nggak ada. Gimana? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Adika, gimana HP-nya Adika? Udah bagus Adika? Besar. Udah HP baru kayaknya. Oke, ingat tugas ya Adika ya. Adika ada tugas 2 belum ya? 3 malahan ya. Nanti dicek Google Classroom-nya Adika ya. Atau kalau nggak bisa lihat Google Classroom seperti biasa WA aja Mister, oke? Oh iya, saya belum download Google Classroom di HP-nya. Oh, pantas. Ya, ingat ya nanti ya. 3 tugasnya. Sudah kan? Ntar saya download, Sir. Oke, Sultan. Ya, Sultan sudah. Kalau Sultan. gini, Sir, saya nggak ngerti tadi, Sir. Mister. Ya, halo. Kenapa, Aurel? Aurel Indigo. Saya kurang ngerti. Yang mana ini penjelasan ini? Bisa improper sama proper. Oke, improper itu atasnya sama atau lebih besar dari bawahnya. Kalau proper atasnya lebih kecil. Oke. Ya, oke gitu. Bisa tadi bilang penyebut pembilang. Penyebut itu bagian atas, pembilang bagian bawah ya. Oke. Sekarang kita coba convert. We can write 2, 3, 4 as an improper fraction. Jadi kita akan mengubah 2, 3 per 4 menjadi improper fraction. Ada yang pernah? Coba
Pasti pernah dong dulu waktu di kelas 5 bisa suruh ngubah pecahan campuran jadi pecahan biasa untuk apa? Perkalian pecahan. Jadi kalau kita mau ngali pecahan kan tidak bisa menggunakan pecahan campuran ya. Jadi harus pakai pecahan biasa. Nah, ini 2/3/4. Ini 2. Ya, bisa mungkin caranya ini agak membingungkan bagi kalian karena kalian sudah biasa yang cepat ya. Yang start. Nanti bisa ajarin juga. Jadi 2 whole itu sama dengan 8 quarters atau 8/4. Jadi 2 itu sama dengan 8/4. Lalu 3/4, 3 quarters, ini 3/4. 8 quarters. Nah, kalau mau kita rubah menjadi improper fraction, sebenarnya caranya seperti ini. Ya, 2 itu kita rubah jadi 8/4 ditambah 3/4. Baru dijumlahkan jadi 11/4. Ini cara sebenarnya. Tapi kalau kalian gimana ngerjainnya? Ini bisa jelaskan. Kalau yang sudah kalian ketahui kan kita kali lalu ditambah itu ya. Ingat enggak? Jadi ini 2, 3/4. Kalau menjadi pecahan biasa, kalian ini 4-nya dikali, lalu hasilnya ditambah 3. Itu kan ya? Jadi 4 dikali 2, hasilnya ditambah 3/4. Itu kalian biasanya ya. Jadi 4 kali 2, 8. 8 ditambah 3/4 sama dengan 11/4. Ini kan ya biasanya ya. Jadi kalau mengubah jadi pecahan biasa, penyebutnya kalikan dengan bilangan yang di depannya, lalu dijumlahkan dengan pembilangnya. Benar? Biasanya kalian gitu kan? Ya, boleh. Pakai cara yang ini ya, yang biasa kalian pakai ya. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Tidak. Tidak. Oke, good. Sekarang coba yang ini, kita balik sekarang. Kalau dari mixed number kita rubah jadi improper fraction, sekarang dari improper fraction kita rubah sebagai mixed number. 8/5. Nah, ini namanya 8/5. Ini ada one whole atau 5/5, 5/5. Dan juga ada 3/5 atau 3/5. Nah, ini misalkan jelasin lagi nanti dengan cara yang biasa ya. Jadi 8/5 itu sebenarnya terdiri dari 5/5 ditambah 3/5. Di mana 5/5 itu adalah 1. Dan siapa tadi? Felis. Dan 1 ditambah 3/5 itu sama dengan 1/3/5. Ya, ini caranya textbooknya seperti ini. Begini caranya kalau secara yang proper ya, tapi tentu saja kalian pasti sudah punya cara yang lebih cepat daripada ini. Jadi kalau kita kerjakan dengan mana mau maksudnya? Oke, 8/5 kalau kita mau rubah jadi pecahan campuran, apa yang kita lakukan? Kita cek 5 mendekati berapa dikalikan 8 kan gitu, atau 8 dibagi 5 itu sama dengan berapa, sisa berapa kan itu. Ya. Jadi 8 dibagi 5 itu adalah 1 sisa 3 ya. Ya kan? 8 dibagi 5 nih misalnya gini. 8/5 itu sama dengan 8 dibagi 5. Hasilnya adalah 1 sisa 3. Jadi kalian buat 1, 3-nya taruh jadi pembilang, 5-nya buat sebagai penyebut. Ya. Sebenarnya pelajaran yang sudah pernah, Mister ulang aja. Supaya kalian tahu dasar-dasarnya seperti yang Mister bilang ya. Oh, ini yang seperti Mister bilang tadi, untuk mengubah, we can also use division to convert this improper fraction to mixed number. Jadi kita bisa gunakan division untuk mengubah pecahan biasa yang improper fraction menjadi pecahan campuran atau mixed number. Nah, contohnya nih 8/5 yang tadi itu adalah 8 divide by 5 atau 8 dibagi 5. Kalau kita ya itu sama dengan 1 sisa 3. Jadi kita tulis 1 3/5. Ini kalau disusun bentuknya seperti ini. Jadi 8 dibagi 5 itu 1.
Ya, 1 kali 5 itu 5, lalu kita kurangi hasilnya 3, kan gitu ya. Nah, dari 3 bilangan ini kita masukkan ke dalam bentuk fraction-nya. Jadi, satunya adalah whole numbers-nya, jadi di depan bilangannya. Lalu 3 sebagai numerator, atasnya bilangan yang di atas. Jadi sisanya, sisa yang kita tidak bisa bagi lagi ini, jadikan pembilang. Lalu pembaginya jadikan denominator ya. Jadi 5-nya di bawah jadi pembilang. Penyebut. Ya. Gimana? Bisa kan ya mengubah improper fraction to mixed number dan mixed number to improper fraction. Ada pertanyaan enggak? It's been 20 minutes. Nanti mungkin lebih gininya pas kita latihannya ya. Nah, sekarang kita mau converting fraction and decimals. Kita coba mengubah 4/5 write as a decimals. Kalau tadi mengubah pecahan biasa jadi campuran, sekarang mengubah pecahan menjadi desimal. Syarat mengubah pecahan menjadi desimal adalah kita buat denominator atau penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Begitu ya. Masih ingat kan ya cara mengubah desimal ya? Jadi penyebutnya kita rubah. Jadi misalkan 4/5. 5 kita rubah jadi 10. Oke. Oh. Ya, decimals ya. Jadi kalau desimal itu jadinya 0.8 atau 0,8. Ya. Itu ya. Oke. Jadi yang kita rubah bentuknya ke desimal. Jadi kalau 8/10, jadi kalau dia 10, satu angka di belakang koma. Kalau di sini dalam hal ini titik ya. Jadi setelah angka titik, setelah tanda titik ada satu bilangan. To write 4/5 as decimal, we find equivalent fraction with denominator of 10. Jadi kita cari pecahan yang senilai dengan 10 sebagai penyebutnya. Karena 5 bisa menjadi 10. Kita tidak perlu ubah dia jadi sampai 100. Cukup sampai 10. Kita coba lagi. Nah, kalau 3/4. 4 tidak bisa menjadi 10. Jadi 4 kita rubah menjadi 100. Jadi kita rubah menjadi 100 dengan cara dikalikan berapa? Bisa nggak buat? Ya. Untuk menjadi 100 kita kalikan dengan 25. Jadi 3 kali 25 jadi 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 75 hundredths atau 0.75 itu kalau penyebutnya 100 berarti bilangan desimalnya ada 2 angka di belakang koma. Jadi setelah titik ada 2 angka. Itu ya. Lanjut. Nah, kalau pecahannya mixed number, kalau pecahannya pecahan campuran, bagaimana cara membuat desimalnya? Oke, yang pertama kita pisahkan whole number and fraction-nya. Jadi bilangannya dipisahkan aja. Jadi 3-nya dibawa keluar ditambah 1/25. Yang kita rubah menjadi 100 cukup 1/25. Ya, jadi bilangan 3-nya tetap 25-nya dikali berapa nih? Dia jadi 100. Dikali 4 ya. Sama-sama dikali 4 jadinya 3 plus 400. Jadi 3 tambah 0. Nah, ini kan 4 ya, satu angka. Sedangkan 100 itu harus 2 angka di belakang koma. Jadi kalian tambahkan 0 di depannya baru angka 4 ya. Jadi jangan buat 4/100 itu sama dengan 0,40. Ini salah ya. 0-nya harus di depannya 4 supaya jadi 2 angka, bukan di belakangnya. Biar nggak salah. Kemarin-kemarin banyak yang salah kan seperti itu. Jadi setelah ditambah, angka 3-nya menggantikan angka 0 yang di depan. Jadi 3,04. Simple. Ya. Oke.
Apa lagi? Nah, kalau dia improper fraction, kalau pecahannya bukan pecahan yang sederhana, tapi pecahan yang pembilangnya lebih besar, dia improper fraction. Kalau mau kita rubah ke desimal, caranya sama aja, tinggal dirubah pecahannya. Jadi dikalikan 5, atasnya juga kalikan 5. Tidak perlu dirubah ke mixed number ya. Jadi cukup sederhana, bentukkan pecah pembilangnya, penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi 2510 atau 2,5. Nah, ini lagi satu. Penyebutnya 10, bilangan di atasnya ada 2. Sedangkan kalau penyebut 10 itu hanya satu angka di belakang koma. Jadi 25 tidak perlu ditambahkan 0 di depannya, cukup komanya saja yang dipindahkan ke tengah ya. Jadi dengan satu koma di sini, ini menyebabkan bilangan setelah koma hanya ada 1. Cukup seperti itu ya. Udah, ini kok 35, ini 2 ya. Salah ketik itu berarti misalnya. Tapi bisa perbaiki. Ya, 5 dikali 5, 25. 2 kali 5 itu 10. Nah, sekarang kita balik. Dari decimals, we convert into simple form in fraction ya. Jadi 0,2, satu angka di belakang koma itu artinya 2/10. 2/10. Ingat ya, satu angka belakang koma itu penyebutnya adalah 10. Setelah itu baru kita sederhanakan. Karena ingat, diminta in its simplest form. Jadi kalian harus sederhanakan. 2/10 ini benar, tapi tidak sesuai dengan yang diminta. Kalau tidak ada in its simple forms, 2/10 saja bisa dijawab ya. Mister, Kok tadi 3,04 nggak langsung 3,4? Oh, itu dah ini. 4/100. 100 itu kan harus 2 angka di belakang koma. Ya. Oh iya. Jadi kalau dia 4, supaya ini jadi 2 angka belakang koma, harus ditambahin 0 di depannya. Itu ya, Nigo ya? Oh iya. Ya, setelah itu kan ditambah 3. Yes. Kalau tambah 3 kan tambah 3 di atas ini kan jadi 3,04 ya. Itu Nigo ya? Oke. Good. Nggak ada lagi. Penting perhatikan kalau. Nah, sekarang oke. Nah, ini ngingetin ya. 1/10 atau 1/10 itu artinya satu angka di belakang koma, 0,1. Oke, kita coba lagi pecahan yang lainnya. Nah, seperti ini. 0,05 kita mau ubah jadi pecahan yang paling sederhana. 0,05 itu 2 angka di belakang koma. Ingat nggak? Setelah bilangan titik ada 2 angka. Setelah titik ada 2 angka. Jadi kita buat 5/100. Sesuaikan ya. Jadi setelah titik ini ada 2 angka, 1, 2. Buatnya pernya jadi 100, 2 nolnya. Kok bisa namanya? Baru kita sederhanakan. Jadi 1/20 ini sama-sama dibagi 5. Ya, disederhanakan. Kita harus bagi. Nah, ini jelasin lagi. Kalau hundreds itu jadi 2 digit di belakang koma. Sudah. Sebelum praktis ada yang mau ditanyain enggak? Mister bisa back ke halaman-halaman sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Materinya cukup padat ya. Tumben kita belajar hampir 30 menit untuk satu materi. No question. Langsung coba praktis aja ya. Coba 2 ini. Halo? Kenapa Sultan? Oke, seperti biasa dicoba dulu ini. Change nomor 1, change mixed number into improper fraction. Yang nomor 2, change improper fraction into mixed number in their simple form. Jadi disederhanakan juga ya. Ayo dicoba. Diambil buku catatan latihannya, dicoba orek-orek 2 ini. Ayo Sultan, keluarin bukumu. Rambutnya sampai jatuh. Ayo dicoba. Habis ini yang desimal.
Mister kasih 5 menit cukup lah nih. Besok yang desimal lagi 5 menit. Ya, baru datang nih John Rico. Ayo coba Mister mau tes anak-anaknya Mister nih. Number 1. Nomor 1, 3/1/4. Improper fraction-nya berapa? Siapa nih ya? V, coba V. Berapa V? 13. Maaf. 13 per Itu yang A 13/4. Betul, 13/4. Mister. Sultan, yang B berapa? 12/5. 12/5. 5 kali 2, 10, tambah 12/5. Wih, pintar. Olsen, coba Olsen, yang C berapa? Nicholson, 19/8. halo. Dah. Oke, Jonathan coba. Jo berapa, Jo? 1C. 19/8. 19/8. Oke, 8 kali 2, 16. 16 tambah 3, 19. 19/8. Betul, good. Nomor 1 sudah bisa semua ya. Jadi bisa dikali, habis itu ditambah atasnya. Paham ya? Oke, sekarang coba yang nomor 2. Yang nomor 2, Mister minta disederhanakan ya, nggak cuma dirubah. Melisa, halo Melisa. Bisa nomor 2, Melisa. 2A, berapa 2A? Halo. Melisa. Mana dia? Nggak denger ya. Oke, yang lainnya. Satria, halo Satria. Coba Satria, yang 2A Satria. 5/1/2. 5/1/2. Oke, ya. 5/1/2. Bagi yang nggak paham, kenapa 5/1/2? Mungkin dapatnya ada yang 5/10. Ya, ini karena kan Mister minta disederhanakan ya. Jadi kalian boleh sederhanakan dulu, seperti yang Mister lakukan. Jadi dibagi 5 terlebih dahulu. Jadi 11/2 baru dirubah jadi pecahan campuran. Atau jadi pecahan campuran dulu. Jadi 5/10 baru dirubah jadi pecahan sederhana. Sama ya. Ini dibaginya 5 juga. Boleh seperti ini, dibagi dulu, disederhanakan dulu, lalu dirubah, atau dirubah dulu baru disederhanakan. Hasilnya tetap sama. Oke, nomor 2. Nomor 2. Panji, bisa Panji? 2B. Mister. Berapa 2B? Pecahan campurannya. 25. Itu dibagi dulu ya? Ya, 25 bagi 7 itu sisa berapa? Ayo. Ini loh, 25 Ngitung dulu, ngitung. dibagi 7. 7 kali berapa biar mendekati 25? Dikali 3. kali 3.
itu sama dengan 21. Baru dikurang. Benar. Ya, nah, misal udah buat kayak gininya. Kira-kira pecahannya berapa? Ayo, coba. Mana dia? Kok hilang? Ini. Enggak hilang kok. Saya tiba-tiba keluar. Enggak. Oke, berapa nih? Ini 25. bagiannya. Jadi pecahannya berapa? Sisanya Berarti 4, 7, 3. bukan apa bukan? 3 Eh. dulu ya. Sebagai bilangannya kamu buat 3 dulu. Sisanya ini 4. Tulis di atasnya 4. Ya, baru pembaginya 7 gitu ya. 3, 7/4. Paham ya? Oh. Oke. Yang C Mister kasih ada langsung jawabannya nih dibagi 2 dulu jadi 10/3 disederhanakan ya. Ingat ya kalau soalnya memang minta disederhanakan harus disederhanakan, tapi kalau tidak diminta ya nggak apa-apa, nggak usah disederhanakan. Ini bagi 2. Aduh. Oh, hilang dia. Oh, ini dia. Bagi 2, ini bagi 2. Baru diubahkan. Bisa ada soal lagi nih coba. Desimal, ayo kita coba tanya jawab, misal tanya yang cepet dah. Kalian boleh langsung nyaut aja jawabannya. Yang 4A, 3/5 desimalnya berapa? 3,5. Oh, no. 5 kita rubah dulu jadi 10 kali 2. Berarti ini kali 2 juga. Berarti 0,06. Ya, 6/10 berarti kita rubah jadi 0,6. Duh, lagi 1 menit nih, buru-buru ya. 1/4. Itu 4-nya kita kali dengan 25. Jadi ini kali 25. Jadi 25/100, 0,25. Lalu 5 1/2. 1/2-nya rubah jadi 5/10 ya. Ini sebenarnya 5 ditambah 0,5. Ya, jadi 5,5. Kalau ini dikali 5 ya. Wow, udah mau habis ya. Ini Mister buka ada jawabannya semua ya. Mister sekali lagi nggak ada tugas. Jadi kalau kalian memang masih bingung atau ada pertanyaan bisa nanti WA Mister aja ya. Karena waktu belajar Zoom-nya sudah habis. Atau ini, ya gimana? Oke, karena waktunya sudah habis.